Salifa dengan NIM 250306130 akan menjelaskan traktus digestivus pada unggas. Yang pertama itu dimulai dari rostrum. Rostrum itu terdiri dari maksila dan mandibula. Lalu ke cavum oris akan dicampurkan dengan enzim saliva yang mengandung amilase untuk memecah karbohidrat. Enzim saliva juga mengandung lendir-lendir untuk membantu proses penelanan atau disebut dengan peristaltik. Proses penelanan ini melalui esofagus menuju ke crop. Di crop ini pakan akan disimpan secara sementara, lalu dengan bantuan fermentasi mikroba akan dilunakkan. Lalu dari crop ini akan menuju ke proventriculus, di mana proventriculus ini mengandung asam klorida yaitu berupa HCl untuk mengaktifkan peptidoglikan berupa pepsin, dan dia juga mengandung enzim pepsin untuk mengolah protein menjadi pepton. Lalu dari proventriculus menuju ke ventriculus yaitu atau disebut juga dengan gizzard, di mana gizzard ini mengandung grit yaitu batuan-batuan kecil yang ditelan oleh unggas untuk mempermudah proses dalam proses menghaluskan pakan. Lalu dari ventriculus menuju ke intestinum tenue, di mana ada duodenum, jejunum, dan ileum. Duodenum ini mendapatkan enzim dari pankreas yaitu amilase, lipase, dan tripsin. Amilase yaitu karbohidrat topati, tripsin yaitu protein untuk mengubah menjadi pepton, dan lipase untuk mengolah lemak. Lalu pankreas, lalu liver itu menghasilkan cairan empedu, dan empedu itu untuk mengemulsi lemak. Lalu dari duodenum menuju jejunum dan juga ileum. Di jejunum dan juga ileum, nutrisi-nutrisi dari pakan tersebut akan diserap berupa glikogen, asam lemak, asam klorida, asam lemak, asam lemak, vitamin dan mineral. Lalu di ileum juga terjadi penyerapan air. Setelah itu menuju ke intestinum crassum. Yang pertama itu ada cecum atau ceca, di mana serat-serat itu atau pakan yang didapat dicerna oleh organ-organ ini dicerna melalui cecum, yaitu serat-serat kasar akan diubah menjadi volatile fatty acid atau VFA, yaitu berupa propionat, butirat, dan asetat. Lalu akan menuju ke kolon. Di kolon ini terjadi penyerapan air dan pembentukan strukta pada unggas. Lalu dari sisa proses ini akan dibuang, strukta akan dibuang melalui kloaka, urin juga dibuang melalui kloaka, dan juga proses reproduksi melalui kloaka. Segitu saja proses dari unggas. Lalu pada proses traktus digestivus pada ruminansia, dimulai dari pakan itu diambil menggunakan lidah. Di dalam mulut itu ruminansia itu ada gigi seri dan juga gigi Graham atau disebut dengan molar. Gigi Graham ini atau molar ini berjumlah 12 dan gigi seri ini berjumlah 8. 12 di rahang atas dan 12 di rahang bawah. Lalu pakan itu dikunyah secara mekanik untuk dipermudahkan dalam proses mengubah partikel-partikelnya menjadi lebih kecil. Dan di mulut ini mengandung enzim saliva untuk memudahkan proses penelanan, yang mengandung lendir-lendir juga untuk memudahkan proses penelanan. Ini tidak mengandung enzim apapun karena dia kaya akan bikarbonat dan juga fosfat sebagai penyanggah atau buffer untuk menjaga pH pada rumen. Lalu dari
dari kavum oris akan menuju ke rumen. Di rumen ini pakan akan difermentasi oleh mikroorganisme yaitu protozoa, bakteri dan juga fungi untuk menghasilkan enzim selulase dan juga amilase mikroba, di mana untuk mengolah pati dan juga protein. Lalu dari rumen akan menuju ke retikulum. Di retikulum ini akan terjadi proses penyaringan oleh sensor, di mana pakan-pakan yang belum terkunyah secara lembut itu akan diubah menjadi bolus, dan bolus ini akan diregulasi. Prosesnya ini mamah biak diregulasi menuju kavum oris, lalu akan diruminasi kembali atau dikunyah kembali dan menuju proses-proses tadi dan menuju ke retikulum tadi untuk disaring lagi. Proses ini terjadi berulang kali sehingga 40 sampai dengan 50 kali. Dari retikulum akan menuju ke omasum. Di omasum ini akan terjadi penyerapan air dan mineral sebelum masuk ke abomasum. Di abomasum ini terjadinya adanya asam klorida atau HCl dan juga enzim pepsin untuk mengolah protein menjadi pepton. Lalu pada rumen, retikulum, omasum, abomasum, institutinum tenue terdapat duodenum, jejunum, dan ileum, di mana duodenum ini mengandung enzim amilase, lipase, dan juga tripsin untuk mengolah karbohidrat, lemak dan juga protein. Dan juga dari duodenum ke jejunum dan ileum. Di jejunum dan ileum itu terdapat pakan tadi akan diserap melalui jejunum dan ileum seperti glikogen, asam lemak, dan lain-lainnya. Lalu menuju ke duodenum, jejunum, dan ileum, lalu menuju ke institutinum crassum berupa sekum. Yang pertama itu berupa sekum, dia untuk mencerna serat itu menjadi volatile fatty acid berupa propionat, butirat, dan asetat. Lalu dari sekum itu akan menuju ke kolon, di mana air dan mineral akan diserap dan pembentukan feses. Lalu feses akan dibuang melalui anus. Segitulah penjelasan saya tentang traktus digestivus. Sesungguhnya kesalahan berasal dari saya dan kebenaran itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.